Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 5. Pada kesempatan hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai, anak-anak boleh siapkan bukunya, buku materi pendidikan agama Kristen kelas 5. Lalu buka bukunya pada halaman 32 ya. Di situ pelajaran ke-8 dengan tema berubah menjadi baru ya. Anak-anak coba perhatikan di halaman 32. Di situ ada sebuah kisah ilustrasi yang menceritakan ada seorang wanita yang salah paham ya dengan seorang laki-laki yang duduk di sampingnya. Dia berpikir bahwa si laki-laki ini yang telah makan kuenya yang dia bawa, yang dia beli. Tapi ternyata justru tanpa dia sadari, ternyata si wanita inilah yang makan kue dari si laki-laki yang duduk di sebelahnya. Nah, daripada anak-anak penasaran dan mau tahu ceritanya, anak-anak bisa baca sendiri nanti di rumah pada halaman 32 ya. Nah, selain itu anak-anak sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya kita sikap berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar. Beri kami hikmat, pengertian untuk kami bisa mengerti setiap materi yang kami pelajari pada hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak boleh perhatikan pada halaman 33. Di situ ada kisah tentang Rasul Paulus ya, yang dia mengalami perubahan pertobatan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, Pak Yosafat akan menceritakan secara singkat. Rasul Paulus dulunya adalah orang yang membenci orang-orang percaya pengikut Kristus, tetapi ketika dia mengalami perubahan berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Justru dia menjadi orang yang menginjil ya. Daripada anak-anak penasaran, nanti Pak Yosafat akan share videonya. Anak-anak boleh perhatikan video tersebut, pelajari apa yang dapat kalian ambil dari kisah Rasul Paulus. Selamat menonton semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, Siapakah engkau Tuhan? katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam
dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Oke, tentunya tadi semua sudah nonton tentang kisah Rasul Paulus ya dalam cerita animasi ya. Seru pastinya dari ceritanya. Nah, anak-anak dalam pelajaran ini kita diajarkan untuk berubah. Tentunya berubah menjadi baru, menjadi lebih baik ya. Kita menjadi orang yang semakin hari semakin dipenuhi oleh kasih Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak boleh perhatikan di halaman 35 ya. Aku dalam perubahanku. Nah, Pak Yosafat mau kalian tulis di kertas selembar 3 komitmen kalian yang kalian ingin bangun. Misalnya, saya berkomitmen ingin membaca Alkitab setiap hari 1 pasal, seperti itu. Atau buat komitmen lagi, yang keduanya, misalnya saya mau berkomitmen mau berubah menjadi anak yang taat kepada orang tua. Contoh-contoh seperti itu ya. Nah, tulis komitmenmu, komitmen yang positif ya, dan komitmen itu harus menjadi suatu hal yang kalian harus hidupi, harus kalian kerjakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nggak cuma nulis komitmen, tapi pastikan kalian mampu melakukannya dari setiap komitmen yang sudah kalian tulis. Nah, semuanya sudah mengerti ya. Kalau misalnya belum mengerti atau belum paham, nanti boleh tanya ke Pak Yosafat, boleh chat di WA ya. Oke semuanya anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Untuk materi selanjutnya nanti Pak Yosafat akan jelaskan lebih panjang dan lebih spesifik untuk materi selanjutnya untuk minggu depan ya. Oke, sebelum kita akhiri kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tadi sudah belajar dari kisah Rasul Paulus Tuhan yang mengalami perubahan, yang mengalami pertobatan. Kami juga mau Tuhan menjadi anak-anak yang berubah, semakin hari menjadi anak yang semakin baik, yang hidup sesuai kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, oke Pak Yosat ulang lagi ya. Buka halaman 35. Setelah materi tadi, tulis komitmenmu. Ya, kira-kira apa yang ingin kalian buat, hal positif apa yang ingin kalian kerjakan dalam kehidupan kalian. Misalnya saya berkomitmen ingin berdoa setiap hari, misalnya seperti itu. Atau mungkin kalian berkomitmen saya ingin membaca Alkitab sehari 1 pasal. Nah, tulis komitmen-komitmen perubahan-perubahan apa yang ingin kalian capai. Tentunya perubahan yang dapat membangun iman kalian. Menjadi anak yang semakin hari semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, semuanya paham ya? Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Semua tetap semangat. God bless you.